Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Tanda Kebenaran yang Murni. Ayat intinya diambil dari Yehezkiel 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah di tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Keterangannya, camkanlah hal ini dengan cermat. Mereka yang menerima tanda murni kebenaran itu yang dipasang pada mereka oleh kuasa Roh Kudus, dilambangkan oleh tanda pada orang yang berjubah putih, ialah orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di dalam gereja. Golongan yang tidak bersedih atas kemerosotan rohani mereka sendiri atau berkabung atas dosa orang lain akan ditinggalkan tanpa meterai Allah. Bukan semua orang yang mengaku memelihara hari Sabat akan dimeteraikan. Bahkan banyak orang sampai kepada mereka yang mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain tidak akan menerima meterai Allah pada dahi mereka. Mereka yang memiliki terang kebenaran, mereka mengetahui kehendak Tuhan mereka, mereka mengerti setiap tujuan iman mereka, tetapi mereka tidak bekerja dengan sesuai. Tidak satupun di antara kita yang akan pernah menerima meterai Allah apabila didapati celah atau noda dalam tabiat kita. Telah diserahkan pada kita untuk menyembuhkan cacat celah dalam tabiat kita, untuk membersihkan Ka'bah jiwa daripada setiap kenajisan. Barulah hujan akhir dicurahkan pada kita seperti hujan awal dicurahkan pada murid-murid. Saudara-saudara, apakah yang engkau sedang lakukan dalam pekerjaan besar mengadakan persiapan? Mereka yang sedang bersatu dengan dunia sedang menerima pembentukan duniawi dan bersedia menerima tanda binatang. Mereka yang tidak bergantung atas diri sendiri, yang merendahkan diri mereka di hadapan Allah dan menyucikan jiwa mereka dengan menurut kebenaran, mereka inilah yang akan menerima bentukan surga dan bersedia menerima meterai Allah pada dahi mereka. Apabila maklumat berlangsung dan cap dikenakan, tabiat mereka akan tetap murni, tidak berkecelaan demi hidup kekal. Sekaranglah waktunya bersedia. Meterai Allah tidak pernah akan dikenakan ke atas dahi seorang pria atau wanita yang tidak suci. Meterai itu tidak pernah akan dikenakan ke atas dahi pria atau wanita yang berambisi dan mengasihi dunia. Meterai itu tidak pernah akan dikenakan ke atas dahi para pria atau wanita yang bibirnya palsu atau hatinya penipu. Semua yang menerima meterai itu harus tidak bercela di hadapan Allah sebagai calon-calon sorga. Tanda kebenaran yang murni. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas menekankan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Tidak menjadi jaminan apa yang kelihatannya saya lakukan. Bahkan bagi para pemelihara hari Sabat, hari ke-7 pun, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menekankan tidak menjadi jaminan untuk mendapatkan tanda Allah yang hidup, yaitu meterai Allah itu. Hanya umat-umat Tuhan yang tidak bercela, yang terus menyerahkan kehidupannya dalam kendali kuasa Roh Kudus Tuhan, yang terus datang kepada Tuhan dalam roh kerendahan hati, yang tidak berambisi dan tidak mencintai dunia, yang menyerahkan kehidupannya dibentuk dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Hanya bagi merekalah
yang akan diberikan meterai Allah yang hidup. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita, menempelak kita. Bahkan bagi para pewarta kebenaran firman Tuhan, tidak menjadi jaminan meterai Allah yang hidup itu akan dikaruniakan. Untuk itu, betapa perlunya kita penyerahan total kepada kuasa Roh Kudus Tuhan. Meminta tuntunan Tuhan sajalah yang akan memberkati, mengurapi, menuntun kita. Sehingga masing-masing kita, keluarga kita, jemaat kita, bahkan siapa saja yang berjumpa dengan kita, akan dengan pertolongan Tuhan siap menerima meterai Allah yang hidup dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami datang kepadamu ya Tuhan memohon satu-satunya kekuatan kesanggupan kami hanyalah berasal daripadamu ya Bapa. Kami menyadari ketidaksanggupan, kelemahan dan ketidakmampuan kami. Kami memohon kuasa Tuhan sajalah yang akan berkarya dalam kehidupan kami, membentuk kami dan berkarya dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja kami akan siap menerima roh jan akhir. Kami akan dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, dan dengan pertolongan Tuhan saja pada akhirnya kami akan dikaruniakan meterai Allah yang hidup, dan kami semua akan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, dalam setiap perjuangan iman yang Engkau izinkan kami alami, bantu kami untuk terus berserah dan bergantung sepenuhnya kepadamu, dan terus mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam setiap tantangan kehidupan kami. Apabila ada umat-umat Tuhan yang sedang berduka cita, kiranya Engkau hiburkan. Yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan, dan yang dalam keadaan lemah imannya, kiranya Engkau kuatkan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam kendali kuasa-Mu ya Tuhan. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.